Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Udah. kelompok 5 akan mendiskusikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengaruh Kondisi Mikrolimet Inkubator Terhadap Keberhasilan Penetasan. Next. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang perkembangan embrio ayam, manajemen penetasan dan evaluasi penetasan, studi kasus, dasar teori, dan yang terakhir pokok bahasan studi kasus. Poin-poin pembahasannya ada 1.1 yaitu perkembangan embrio ayam. Embrio merupakan eukaryota diploid multisel yang dalam tahap paling awal perkembangan terjadi di luar tubuh induknya dan selama perkembangan embrio memperoleh makanan serta perlindungan dari isi telur yang berupa kuning telur, albumin, dan kerabang telur. Selanjutnya mungkin bisa dibacakan oleh Mas Indra. Ya, selanjutnya yang 2.1 manajemen penetasan dan evaluasi penetasan. Berat telur, penyimpanan telur, temperatur telur, temperatur, kelembapan, ventilasi, nutrisi induk, kesehatan induk, infeksi bakteri atau virus, DOC, dialcik. 2.2 pokok bahasan studi kasus. Faktor lingkungan di dalam inkubator yang menentukan keberhasilan penetasan meliputi penetasan pada mesin tetas 1 hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan mesin tetas 2. Induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan. Contohnya interaksi antara kualitas telur dengan kondisi mikrolimet inkubator. 2.3 studi kasus. Dalam hal ini suatu industri hatchery menetas telur yang diambil breeding farm dengan sex ration 1.0, satu jantan mengawini 10 ekor betina. Telur yang ditetaskan pada mesin tetas 1 diperoleh dari induk yang berumur 24-30 minggu periode awal produksi. Dan pada mesin tetas 2 diperoleh dari induk yang berumur 32-40 minggu. 2.4 dasar teori. Embrio ayam atau unggas bersifat ektotermik, artinya tidak dapat menyeimbangkan suhu tubuh. Menurut Piaston et al. 2008, Walter dan Seibesher 2009. Pengaturan suhu inkubator sangat penting dilakukan pengaturan suhu dengan lokasi telur yang ditetaskan. Selama inkubator, kadar CO2 dan O2 dalam inkubator sangat penting untuk perkembangan embrio dan dapat dipengaruhi kinerja penetasan serta pasca penetasan. Selanjutnya, next, bisa dilanjutkan sama Mas Irfan. Silakan. Baik, yang selanjutnya proses perkembangan ayam dari embrio hingga menjadi titik. Ini seperti pada gambar, perkembangannya ya seperti itu. Berikut ini merupakan contoh real perkembangan embrio hingga menjadi titik. Terima kasih. Sebentar ya, kami lagi mengupayakan buat nge-play videonya. Contoh perkembangan embrio.
Di sini kami memutuskan untuk langsung sesi tanya jawab. Apakah dari kelompok Mbak Pungki ada pertanyaan? Izin bertanya. Silakan Mas Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tristia Budi Satria dari kelompok 6. Izin bertanya, kenapa embrio tidak dapat menyesuaikan atau menyeimbangkan suhu tubuh? Terima kasih. Sama-sama, Mas Satria, saya izin menjawab ya dari pertanyaannya. Menurut kelompok kami, karena embrio itu belum berkembang, enzimnya belum pada berkembang dengan sempurna. Kalau misalnya suhu terlalu rendah, akan membuat enzim tidak bekerja dengan baik, yang menyebabkan penetasan akan terjadi lebih lama atau mungkin bisa jadi tidak menetas. Gimana Mas Satria, apakah sudah cukup jelas? Sudah, terima kasih Mbak. Oke. Selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mau dicukupkan. Izin bertanya, Silahkan Mbak Pungki. sebelumnya perkenalkan nama saya Pungki Dewi Rosita dengan NIM D0A021092 dari kelompok 6G. Saya ingin bertanya, apa yang bisa menyebabkan embrio terkena infeksi atau virus dan adakah cara untuk menyembuhkan jika embrio itu terkena infeksi atau virus? Sekian, terima kasih. Sama-sama mungkin dari anggota kelompok kami ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Pungki. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Pungki. Pertanyaan dari Mbak Pungki tadi, jawabannya biasanya embrio yang terkena virus itu karena lingkungannya yang kurang sehat ataupun kurang diperhatikan. Penanganannya yaitu dengan diisolasi. Telur ayam berembrio telah lama merupakan sistem yang telah digunakan secara luas untuk isolasi. Embrio dan membran pendukungnya menyediakan keragaman tipe sel yang dibutuhkan untuk kultur berbagai tipe virus yang berbeda. Gimana, Mbak Pungki? Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Selanjutnya mungkin ada yang masih ingin ditanyakan. Izin bertanya, Silahkan Mas Haris. sebelumnya perkenalkan nama saya Haris Fadila Sunarma dengan NIM D0A021149. Berapa suhu ideal untuk kelembaban bagi penetasan yang baik? Baik, terima kasih. Izin menjawab, untuk suhu idealnya itu sekitar 35 sampai 40 derajat Celcius, dan untuk kelembapannya itu sekitar 60 sampai 70%. Gimana Mas Baik, Haris, Mbak. apakah Terima sudah kasih. cukup? Cukup, Mbak. Terima kasih. Oke.
Apakah dari kelompoknya Mas Haris masih ada pertanyaan? Tidak ada ya. Mungkin akan kami cukupkan dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.